Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di Menara Doa Kota bersama keluarga besar Alpha Center. Menara doa ini dibangun seiring dengan hatinya Tuhan untuk kita bangun satu hubungan yang pribadi antara kita dengan Tuhan. Bersama-sama kita berkata, amin. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Haleluya. Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita menikmati hadirat Tuhan. Amin. Semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan, yaitu heart of worshipper, hati seorang penyembah. Bapak Ibu Saudara, di beberapa waktu ini Anda dan saya sedang dibawa Tuhan untuk saudara membangun satu tangga. Ini bahasanya Yakub ketika berjumpa dengan Tuhan di Betel. Malam itu dia bermimpi ada sebuah tangga yang terhubung dari bumi sampai ke langit, sampai ke sorga. Dan ketika Yakub mengalami itu, Tuhan taruh sebuah pesan buat kita semua hari ini. Tuhan mau kita punya hubungan yang lekat dengan Tuhan. Amin. Tuhan mau kita membangun satu tangga yang terhubung, yang menghubungkan kita dengan Tuhan di sorga. Amin. Supaya apa? Alkitab berkata ketika tangga itu dibuat, dalam mimpinya Yakub itu, ketika ada tangga yang terhubung itu, maka itu ada malaikat Tuhan yang turun naik dari sorga ke bumi menjumpai Yakub. Saya percaya kalau saudara dan saya punya kemauan untuk membangun tangga yang menghubungkan antara saudara dengan sorga, maka setiap hari malaikat Tuhan akan turun naik dalam hidup. Katakan amin. Untuk apa? Malaikat itu bicara tentang pelayannya sorga, pelayannya Tuhan. Amin. Kalau malaikat Tuhan turun naik, dengarkan baik-baik. Malaikat akan disuruh Tuhan melayani saudara siang dan malam. Yang percaya katakan amin dan berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Itu sebabnya hal yang penting yang hari-hari ini saudara dan saya diajak Tuhan untuk membangunnya adalah bangunlah penyembahan dalam kehidupanmu setiap hari. Amin. Mau bangun penyembahan? Bangunlah penyembahan, karena penyembahan itu yang mengubah hidup saudara. Saya tuliskan di sini, hati seorang penyembah akan mendorong seseorang untuk menyembah Tuhan. Kalau engkau punya hati yang mau menyembah Tuhan, maka hatimu itu akan mendorong dirimu untuk menyembah Tuhan. Amin. Kenapa kita didorong untuk menyembah Tuhan? Karena hati seorang penyembah itu tahu bahwa penyembahan itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Katakan amin. Bila sama-sama, penyembahan bisa mempengaruhi kehidupan saya. 2, 3. Katakan amin. Sekali lagi katakan, penyembahan bisa mengubahkan kehidupan saya. 2, 3. Teriakkan amin kencang-kencang. Saya belum merasakan Anda ngomong dengan roh saudara bahwa penyembahan itu betul-betul satu tindakan kita yang akan mengubah kehidupan kita. Katakan begini, penyembahan saya akan mengubah kehidupan saya. 2, 3. Coba kita ngomong dengan hati ya. Kita bisa ngomong hanya dengan bibir, tapi roh kita nggak nyambung. Katakan dengan Tuhan, sungguh-sungguh bahwa penyembahanku itu bisa mengubah hidupku. Yang miskin kau bisa diubah menjadi kaya. Katakan amin. Mari ucapkan sama-sama dengan ekspresimu, dengan eranganmu yang paling kuat kepada Tuhan. 2, 3. Penyembahanku bisa mengubah kehidupanku. Lagi 2, 3. Penyembahanku bisa mengubah. Sekali lagi, penyembahanku bisa mengubah kehidupanku. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Dan hati seorang penyembah itu akan mendorong seseorang untuk menyembah Tuhan tanpa banyak alasan. Saya tidak sedang nyindir siapapun. Tapi orang yang gak punya hati penyembahan, kalau diajak menyembah alasannya banyak. Bingung lah, hujan lah, gak tahulah, sibuk lah, orang tua lah, anak-anak lah, kerjaan lah. Apapun bisa menjadi alasan karena engkau tidak mau menyembah Tuhan. Tapi orang yang punya hati menyembah Tuhan, rintangan itu akan dia lewati. Katakan amin. Amin.
Ketika Anda bisa bayangkan, ketika seorang papa kepengen ketemu dengan anaknya, anak yang dari kecil dia rawat, dia besarkan. Kita bicara tentang bagaimana kita sebagai papa, kita ngomong sama anak kita, nak, papa pengen ketemu sama kamu. Anakmu punya, sorry pak aku sibuk pak, sorry pak aku punya pekerjaan pak, sorry pak. Gimana rasa hatimu? Halo, gimana rasa hati kita? Amin. Tapi kalau anakmu memang cinta kepadamu, anakmu memang sayang kepadamu, apapun rintangannya, dia pasti akan tetap cari kamu sekalipun itu sulit. Katakan amin. Demikian juga dengan seorang penyembah. Seringkali kita sudah kehilangan hati penyembahan. Kita sudah menganggap Tuhan itu sebagai satu kebutuhan yang ya setiap saat kita bisa tinggalkan. Tapi kita lupa bahwa Tuhan itu adalah satu pribadi. Dengarkan, yang sangat penting dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kenapa seseorang mau menyembah Tuhan tanpa alasan? Ya, karena dia menyadari. Dengarkan ini baik-baik. Penyembahan bisa mengubah ekonomimu. Kurang kencang nih. Atau sudah kaya semua? Saya ulangi, penyembahan bisa mengubah ekonomimu. Ini karena dibentak atau gimana nih? Penyembahan bisa mengubah keuanganmu. Penyembahan bisa mengubah keadaan keuanganmu. Lihat kanan kirinya. Kamu harus berubah. Apa yang berubah? Ekonomi kita. Katakan amin. Lihat kanan kirinya dan mulai pegang gini. Ekonomimu harus berubah. Kenceng-kenceng. Ekonomimu harus berubah. Ikut Yesus harus mengalami perubahan secara ekonomi. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita bicara Tuhan itu roh, tapi kita hidup di dunia jasmani. Kita ngomong roh, jasmani kita nggak berubah. Kira-kira orang dunia mau percaya Tuhan Yesus apa tidak? Nggak usah percaya Yesus kalau begitu. Kalau ekonomimu tidak berubah. Lihat kanan kirinya. Harus berubah kalau percaya Yesus. Katakan amin. Amin. Ikut Yesus harus berubah. Apa yang berubah? Ekonominya. Lagi kencang-kencang ngomongnya. Ekonomi saya harus berubah. Ngomongnya nggak yakin, kayaknya kayak dipantengin Pak Pendeta aja. Ekonomi saya berubah. Ekonomi. Jadi nggak ngomong dengan hati karena takut sama saya. Saudaraku, kalau Anda nggak pengen berubah, nggak ada perubahan. Perubahan terjadi ketika kita mau berubah. Katakan amin. Amin. Saya sadar ketika saya sulit dalam keadaan ekonomi, nggak enak. Betul? Mau beli bubur yang harganya cuma 5.000 loh, mau lui saudara. Mau lui. Enak. Lihat orang-orang makan bubur, kasih kecap, kasih jeruk, kita cuma gini ya. Dengar sebelah buat gorengan, goreng bakwan, harumnya. Kita cuma nguping sebelahnya, nyaman loh. Apalagi ditotol-totol pakai sambal. Kita cuma bisa gigit jari karena ekonomi kita sulit. Apa yang membuat ekonomi kita bisa berubah? Penyembahan. Sekali lagi bilang penyembahan. Membuat ekonomiku berubah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terakhir, saya bilang penyembahan. Seorang hati seorang penyembah akan mendorong seseorang untuk menyembah Tuhan. Karena apa? Karena dia sadar Tuhan bisa bekerja tanpa kita. Catat baik-baik. Tuhan itu bisa bekerja tanpa kita, tetapi kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Saudara, kadang-kadang ada orang Kristen itu jual mahal. Yalah, tidak ada saya, tidak apa-apa. Kita nggak cari Tuhan. Dengar, tanpa saudara Tuhan bisa nggak? Tuhan bisa, sangat bisa. Tapi kita tanpa Tuhan, bilang sama-sama ancore. Kurang Melayu. Ya, kita tanpa Tuhan apa? Ancore. Bilang sama-sama, ancur. Tanpa Tuhan hidup kita hancur. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Saya ulangi supaya saudara paham. Penyembahan bisa mengubah hidup kita. Amin.
penyembahan bisa mengubah ekonomi kita. Amin. Karena penyembahan juga membuktikan bahwa kita sangat tergantung pada Tuhan. Amin. Nah, menurut saudara, penting enggak menyembah Tuhan? Penting. Bilang sama-sama, menyembah Tuhan itu penting. Itu sebabnya hari-hari ini dalam waktu 3 bulan ke depan, kita semua akan masuk dalam menara doa kota. Bukan gereja pengen bikin program, bukan. Tapi hatinya Tuhan supaya tiap rumah itu punya tangga yang langsung ke surga. Amin. Sekarang dipandu dulu sedikit tiap komplek dengan siapa. Tapi satu ketika saya mau bilang begini, satu rumah dengan keluarganya menyembah bersama-sama. Satu rumah menyembah, satu rumah menyembah, satu rumah menyembah. Saya tadi sementara kita menyembah di lagu terakhir, tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, coba kamu buka YouTube, pentingnya listrik. Waktu saya buka pentingnya listrik, tiba-tiba Roh Kudus bukain lagi. Bagaimana kalau dunia ini tanpa listrik 1 minggu saja? Halo? Hah? Wah, itu ada komplain lagi. Jangan 1 minggu, 1 hari ya payah-payah. Payah kenapa? Nggak bisa ngecas HP, nggak bisa internetan. 1 minggu, saudaraku. Manusia ketika terputus dengan listrik, semua kegiatan dunia akan lumpuh. Betul? Tidak ada penerbangan yang bisa jalan. Kenapa? Semua butuh listrik. Betul tidak? Saudara nggak bisa komunikasi, saudara nggak bisa jualan, saudara nggak bisa lakukan apa-apa, hanya karena satu hal. Apa itu? Listrik. Pernahkah Anda membayangkan kalau 1 hari engkau tanpa Tuhan, putus hubungan? Nah, ini yang mau Tuhan kembalikan. Hidupmu dan hidupku butuh Tuhan. Masuklah dalam penyembahan. Banyak orang ngomong begini sih ya, masa sih cuma nyanyi haleluya haleluya, duit bisa datang? Anda tidak percaya. Kalau Anda sudah ngalamin, saudara akan cerita bahwa penyembahan itu bisa menarik apapun datang ke rumah saudara. Katakan amin. Amin. Ada seseorang berdoa kepada Tuhan di sebuah panti asuhan. Mereka sudah beberapa hari, uang mereka habis, beras mereka habis, dan malam itu pemimpin panti asuhannya cuma bilang sama anak-anak, mereka nggak cerita bahwa kenapa tiap hari mereka makan bubur, karena tidak ada apa-apa lagi, nggak ada uang, nggak ada lauk, dan cuma ada sedikit beras, dan itu harus dimasak sebanyak mungkin sesuai dengan jumlah anak pantinya, dan dijadikan bubur dengan kadar air yang sangat banyak, supaya mereka kenyang karena kenyang air. Anak-anak, mari kita berdoa supaya Tuhan kirimkan besok beras buat kita dan lauk yang cukup buat kita semuanya. Besok akan datang berkat dari sorga. Anak-anak enggak tahu, amin, teriak-teriak anak-anak. Yang penting makan. Mereka berdoa semuanya. Lalu mereka berkata, Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Tuhan sudah memberkati kami dengan beras yang banyak, lauk yang enak. Cukup buat kami makan semuanya. Mereka menyembah, mereka menangis. Amin. Mereka tidur. Pagi-pagi mereka buka pintu depan asrama panti asuhan itu. Mereka kaget. Di depan pintu ditaruh berkarung-karung beras, ikan asin, dan lauk pauk yang bisa mengenyangkan anak-anak panti. Yang ngirim siapa mereka nggak tahu. Tapi yang pasti Tuhan bisa kirim malaikat Tuhan bawa berkat. Anda percaya dengan itu? Kalau Anda percaya, masuklah dalam penyembahanmu. Jangan pernah batasi bahwa Tuhan bisa utus malaikatnya datang ke rumahmu dan kirimkan berkat buat saudara. Yang percaya katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Satu lagi, seorang pendeta di Jawa Tengah. Jemaatnya itu sedikit. Dan rata-rata jemaatnya adalah kuli. Dan umurnya enggak tua-tua banget, tapi juga enggak muda-muda banget. Ya sudah begitu. Setiap minggu sudah tahu jumlah kolektanya, ya paling cuma 80.000. Tiap minggu. Hanya segitu, dan segitu. Satu kali gereja mereka sudah mau roboh. Dan mereka harus bangun. Dan mereka nggak tahu bagaimana caranya.
Sudah tahu jumlahnya, kalau 80.000, jumlah jemaatnya hanya sedikit kan bisa dihitung, saudaraku ya. 30 orang, dihitung saja kolektornya berapa. 80 dibagi 30, paling berapa kolektornya. Jelas kira-kira pada situ? Tapi suatu ketika mereka kaget. Ketika kolektor, bendahara ngomong, Pak Gembala. Kenapa? Hari ini kolektornya banyak, 20 juta. Lalu dia bilang begini, dia tanya, siapa yang ada potongan kaya? Gembala kan tahu jemaatnya ya, kerjanya gajinya berapa. Nggak ada yang punya harapan ngasih bisa 20 juta. Wong kadang-kadang makan masih dibantu sama gembalanya kok. Tapi hari itu jumlah persembahannya bengkak menjadi 20 juta. Pertanyaannya, siapa yang kirim? Dengarkan baik-baik. Ada bangku yang kosong di sebelahnya? Bisa jadi malaikat duduk di situ dan dia ikut kolektor hari ini. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Dan Roh Kudus kasih tahu, malaikat Tuhan datang dan dia ikut kolektor. Makanya pelayan-pelayan kolektan jangan kecil hati. Mungkin tugasmu cuma nyodorin begini. Jangan salah, yang Anda sodorin bukan jemaat, bukan saudara-saudara saja. Ada malaikat Tuhan juga yang sedang nyodorin kolektor buat kita. Katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Saudara, ini dahsyatnya kalau kita hidup dalam penyembahan. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari para penyembah di Alkitab. Alkitab ini banyak penyembah-penyembah. Hari ini saya akan coba kalau bisa 2, kalau nggak bisa 1 saja saya sampaikan. Kita akan belajar dari para penyembah di Alkitab. Bagaimana dahsyatnya ketika mereka mengalami atau hidup dalam penyembahan. Yang pertama namanya Obed-Edom. Saya sudah singgung di hari Selasa, tapi hari ini saya akan temukan sesuatu yang berbeda yang lebih dahsyat. Katakan amin. Dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 11 dan 12. Suatu hari Obed-Edom harus mengubah kebiasaannya. Gara-gara apa? Gara-gara Raja Daud menitipkan tabut perjanjian di rumahnya. Ya, ini yang dipikul ya. Kisahnya adalah Raja Daud itu mau membawa tabut itu ke kota Daud. Tapi biasa kalau sudah mulai agak canggih, agak berduit, punya mulai banyak uang, dia melupakan aturan Tuhan yang seharusnya tabut perjanjian itu dipikul oleh 4 orang imam. Kali itu supaya praktis, supaya cepat dinaikkan di atas kereta. Dia menghormati juga kereta yang masih baru, lembu yang belum pernah mikul beban, semuanya masih baru. Sehingga singkat cerita, ketika sampai dekat rumahnya Obed-Edom, maka yang terjadi, kereta itu tergelincir. Anda bisa bayangkan kereta zaman dulu belum pakai spring, yang kalau kena batu bisa ngayun. Ya, kena batu, tergelincir, dan tabut ini hampir jatuh. Tabut ini nggak boleh dipegang. Makanya para imam hanya boleh pegang ininya, saudara. Tongkat pengusungnya. Ini tak boleh dipegang. Ini maha kudus. Karena tergelincir, Usa, nama imam itu. Jadi mereka nggak mikul. Mereka berjalan di sebelahnya, yang mikul siapa? Sapi. Harusnya siapa yang pikul? Imam. Ini gambaran hidup kita. Dikasih Tuhan tanggung jawab untuk mikul penyembahan. Anda tidak mau mikul, itu sebenarnya biar yang berdoa tim praise and worship. Biar yang menyembah YouTube, kami tengok dengar jak. No. Tergelincir. Dan matilah si Usa. Ketika Usa mati, Raja Daud marah sama Tuhan. Macam mana kami nak bawa tabut ini ke kota kami? Siapa yang bisa bawa? Karena marahnya Raja Daud, dia berkata, udah titip aja di rumahnya Obed-Edom. Biar kalau mati ya Obed, kalau hancur ya Obed. Siapa tahu nanti anaknya Obed-Edom tidak sengaja matilah dia. Ditaruh di situ. Jelas kira-kira? Dengarkan ini. Ini adalah hari yang sebenarnya mengerikan dalam kehidupan Obed-Edom. Karena hari itu Obed-Edom harus berubah cara hidupnya.
Tapi dengarkan ini baik-baik. Berubahnya di mana, saudaraku ya? Berubahnya di mana? Karena ketika tabut ini ada di rumahnya Obed-Edom, maka ini terjadi. Tabut perjanjian itu tidak dapat dipisahkan dari korban. Jadi karena ada tabut yang tadi ini, kalau di ruangan Mahasuci, tempatnya di sini nih, bentuknya seperti ini. Jadi kalau ada ini, pasti ada mezbah korban bakaran, ada bejana pembasuhan, ada meja roti sajian, ada ini, dan ada mezbah dupa. Ini nggak dapat dipisahkan. Ini semuanya bicara tentang sebuah aktivitas ibadah yang harus dilakukan. Coba baca ayatnya, ya. Kita baca sama-sama. Imamat 6 ayat 12. 2, 3. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, terus jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar di sana. Anda perhatikan baik-baik. Ketika tabut itu ada di rumahnya Obed-Edom, yang kita semua para pembaca imamat ini atau 2 Samuel ini enggak sadari adalah ini, bahwa ketika tabut ini ada di rumahnya Obed-Edom, maka di rumahnya Obed-Edom itu harus ada perbuatan ini. Harus ada apa tadi? Yang pertama, perhatikan, api di atas mezbah itu harus dijaga supaya, jadi api ini tidak boleh padam. Mereka harus bakar korban di sini. Masa cuma dibakar doang apinya? Emang tempat sampah? Bukan. Di sini harus ada korban. Kalau ada korban berarti ada yang dipotong. Mereka harus korbankan lembu, mereka harus korbankan domba. Yang miskin-miskin mereka bawa ya burung tekukur dan sebagainya. Dibakar, saudara. Jelas kira-kira? Kira-kira rumahnya Obed-Edom rame atau sepi? Rame, saudara. Ada bunyi ngek, kayak sapi mau dikorbankan, bunyinya gimana? Ya, rame. Dan Anda baca baik-baik, apinya dijaga, mesti ada orang di situ yang jaga, minimal imam-imam. Nah berikutnya, tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbahnya. Paling tidak, Obed-Edom itu akan bangun pagi-pagi, nggak bisa bangun siang. Siapa suka bangun siang? Ya, dengarkan baik-baik. Ini satu kebiasaan yang mungkin harus diubah dalam kehidupan Obed-Edom sejak ada tabut perjanjian itu. Ya, kemudian perhatian, pagi-pagi mereka imam-imam harus menaruh kayu di atasnya, mengatur korban bakaran di atasnya, mengatur itu ngek dulu, ya, sembelih dulu, ya, baru potong kuliti dan lain sebagainya. Kemudian membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Anda baca ayat yang ke-13, 2, 3. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Oke, terakhir kita akan baca ayat ini. 2, 3. Inilah persembahan Harun dan anak-anaknya yang harus dipersembahkan oleh mereka kepada Tuhan pada hari ia diurapi. 1/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian yang tetap. Setengahnya pada waktu pagi dan setengahnya pada waktu petang. Anda perhatikan, jadi ada kebiasaan yang dilakukan oleh Obed dan Edom ketika ada tabut itu. Paling tidak bangun pagi, paling tidak mereka ikut mengaturnya. Amin. Atau paling jeleknya, dia nggak boleh pegang ini, pegang itu, dia bukain pintu rumahnya. Betul? Itu yang terjadi. Nah, sebab itu diyakini dengan kuat bahwa Obed-Edom itu melakukan kebiasaan baru. Bilang sama-sama, melakukan kebiasaan baru. Lagi, melakukan kebiasaan baru. Yaitu menyembah Tuhan. Minimal pagi dan petang. Bapak Ibu Saudara, mungkin penyembahan yang saya bilang dari awal tadi adalah sesuatu yang tidak biasa dalam hidup saudara. Mari kita belajar seperti Obed-Edom. Enggak apa-apa, mungkin Anda baru dengar dari khotbah hari ini, lalu Anda, gimana kalau saya mulai? Kami ini sudah tua jadi Kristen, tapi enggak pernah penyembahan. Enggak apa-apa, mari kita mulai bersama
Sama, amin. Seperti siapa? Seperti Obed-Edom. Ya, karena setiap hari di rumah Obed-Edom ada imam-imam yang melakukan penyembahan. Setiap hari di rumah Obed-Edom ada banyak yang datang menyembah Tuhan karena ada tabut perjanjian di sana. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama apa sih berkatnya yang diterima oleh Obed-Edom. Kita baca sama-sama ayat 11 dan 12. Mari kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Tiap 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. Ulangi. 3 bulan lamanya tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Amin. Ayat yang ke-12. 2, 3. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Katakan amin. Sudah lihat di sini berkatnya. Ketika Obed-Edom melakukan kebiasaan baru, yaitu menyembah Tuhan. Minimal kapan? Pagi dan petang. Minimal. Enggak usah pagi dan petang. Anda bisa menyembah Tuhan pagi-pagi cari Tuhan. Saya percaya Anda lakukan selama 3 bulan. Selama 3 bulan. 3 bulan sama dengan berapa hari? 90 hari. Prinsip Anda melakukan sesuatu yang sama selama 40 hari akan menjadi habitmu, kebiasaanmu. 3 bulan. Dan Alkitab berkata, Obed-Edom cuma lakukan itu berapa lama? 3 bulan. Apa yang terjadi? Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Katakan amin. Rumahmu ada apa isinya? Enggak ada apa-apa, Pak. Sembahlah Tuhan. Nanti Tuhan berkati dengan isi-isinya. Katakan amin. Yes. Makanya Bapak Ibu, ini yang Tuhan taruh di hati saya untuk dibagikan kepada semua jemaat di tempat ini. Tuhan mau memberkati jemaat di tempat ini dengan segala isi rumahnya akan diberkati Tuhan. Bangunlah penyembahan. Amin. Ayo mulai menyembah. Gimana caranya? Kumpul dulu sama yang sudah dipakai menara doa. Kumpul dulu tempatnya. Anda pilih tempat yang terdekat dengan wilayah saudara. Ya, supaya di rumahmu ada tangga yang terhubung dengan surga. Amin. Yang kedua, apa berkatnya? Dikatakan dalam ayat yang ke-12. Diberitahukanlah kepada raja. Nah ini, kalau orang itu sudah diberkati, pasti orang lain akan mendengar. Amin. Bilang sama-sama, orang lain pasti mendengar. Amin. Jadi Obed-Edom ini diberkati Tuhan dengan luar biasa sampai ada orang kasih tahu Daud, katakan demi, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Dengarkan, waktu kita mulai menyembah Tuhan itu sama dengan kita menghadirkan tabut Tuhan di rumah kita, maka yang terjadi apa? Tuhan akan memberkati rumah kita dan segala yang ada pada kita. Katakan amin. Dompetmu yang kosong akan diberkati Tuhan. Saya pernah cerita ya, ada anak Tuhan lucu dia. Buka dompetnya, dia ngeluh pertama, "Duh, gak ada uang saya." Pas dia buka dompet, dia tunjukkan, gak ada uang. Loh, itu masih ada yang merah-merah. Loh, yang ini gak boleh dipakai. Ini untuk mancing supaya yang lain datang. Ya elah, emang 100.000 bisa mancing 1 juta? Enggak, penyembahanmu menarik yang di sana datang ke dompet saudara. Katakan amin. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Karena engkau suka menyembah Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, saya akan close dengan ini. Ya. Ada seorang ahli sejarah Yahudi, namanya adalah Yosefus. Yosefus ini bukan orang Kristen. Dia hidup pada zaman bangsa Romawi. Yosefus menulis tentang sejarah Yahudi dan dia menulis tentang Obed-Edom. Apa katanya?
ini sejarawan ya, nggak kenal Tuhan. Jadi kalau Anda dengar dari saya, mungkin karena saya Kristen, kita sama-sama Kristen, saya menceritakan itu tentang versinya Kristen. Tapi ini orang yang nggak kenal Tuhan. Yosefus menulis begini, Obed-Edom adalah orang yang sangat miskin ketika tabut Tuhan datang ke rumahnya. Jadi Obed-Edom itu sangat miskin. Bilang sama-sama sangat miskin. Ada di sini yang sangat miskin? Jangan sedih. Bangunlah penyembahan di rumahmu. Amin. Tapi apa yang terjadi? Dalam waktu 3 bulan. Bilang sama-sama, dalam waktu 3 bulan. Gini, sama-sama, dalam waktu 3 bulan. Tuhan memberkati Obed-Edom. Obed-Edom menjadi orang yang sangat kaya. Sama seperti saya. Sama seperti saya. Kok nggak senyum? Sama seperti saya. Sama seperti saya. Katakan amin. Si tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Berapa lama? 3 bulan. Amin. Tetapi dalam waktu 3 bulan, ketika tabut Tuhan ada di dalam rumahnya, dia mulai kebiasaan baru. Dan Obed-Edom menjadi orang yang sangat kaya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya tidak sedang bikin telinga saudara itu. Tidak. Saya bicara tentang rahasia firman Tuhan. Kalau engkau mau dipulihkan Tuhan, kuncinya adalah penyembahan. Amin. Mau diberkati Tuhan? Mau bangun penyembahan? Saya ajak saudara mulai dari minggu ini bergabunglah di menara doa yang ada, dan bangunlah penyembahan di rumahmu setiap hari. Kalau engkau merasa, oh dia 2 hari, dia 2 kali pagi dan petang, aku pagi, siang dan malam, lakukan. Hatimu yang suka menyembah akan membuat Tuhan tertarik melihat hidup saudara. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.